Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bab yang berkaitan tentang larangan mengucapkan lau atau seandainya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seandainya untuk perkara-perkara yang telah berlalu itu bisa membuka pintu-pintu syaitan berupa ketidakrelaan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, bisa sampai pada tingkat seseorang menolak terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita yang berkaitan tentang lau atau seandainya ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjaga akidah itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan ucapan-ucapan. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa betapa ketatnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha beliau untuk menjaga akidah umatnya, sampai pada hal-hal yang sudah biasa diucapkan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita petunjuk agar dalam memilih dan memilah kata yang kita ucapkan, ya, kita juga wajib untuk selektif dan berhati-hati, ya, karena ada lafaz-lafaz tertentu yang ternyata bisa menjadi pintu bagi syaitan untuk menggoda dan mencelakakan kita. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang berjudul An-Nahyu an Sabbir Rih. Larangan, bab tentang larangan mencela angin. Dan hal seperti ini kadang terjadi dan terlontar secara spontan dan otomatis dari lisan-lisan kita ketika misalnya ada angin yang sangat kencang dan memporak-porandakan harta benda kita. Maka kenyataan seperti itu kadang menjadikan lisan kita menjadi tidak terkontrol, sehingga meluncurlah dari lisan kita kata-kata celaan terhadap apa yang kita lihat.
Karenanya kita diperintahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga dalam banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersabar. Dan salah satu bentuk bersabar itu dengan menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada di antara manusia yang tidak mampu mengontrol lisannya sehingga mengucapkan kata-kata yang dilarang dalam syariat kita, maka itu adalah tanda ketidaksabarannya. Di sini ada hadis ya, yang dibawakan oleh penulis. Namun sebelum kita jelaskan hadisnya, kita jelaskan terlebih dahulu beberapa pengantar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa angin itu bertiup, baik itu bertiup kencang, pelan, bahkan memporak-porandakan rumah, menumbangkan pohon, maka itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua yang menggerakkannya, yang mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun manusia bersatu padu, berkumpul untuk menghentikan angin tersebut, jika Allah tidak menghentikannya, maka dia tidak akan pernah berhenti. Jadi ketika angin bertiup, maka salah satu pelajaran yang kita dapatkan adalah kita mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah seorang muslim di dalam melihat dan memotret setiap fenomena yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ketika hujan turun, ketika panas sangat terik, ya apapun yang terlihat, apapun yang terpampang di pelupuk mata kita, maka kita berusaha mengaitkan bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan seseorang itu selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan membesarkan Allah itu ditandai dengan membesarkan aturan-aturannya. Kalau Allah memerintah, maka itu adalah perintah yang sangat besar, yang kita yakini bahwa ketika perintah itu wajib lalu kita tidak melakukannya, maka resikonya juga sangat besar, sehingga kita tidak bermudah-mudah di dalam meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika seorang hamba benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin, kita kembali ke angin tadi, dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia bertiup dengan berbagai macam modelnya. Itu juga adalah bagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sehingga kita tidak boleh mencelanya. Sebagaimana juga matahari ketika dia sangat panas, atau hujan ketika dia sangat deras dan terkadang menimbulkan mudarat, maka kita jangan mencelanya, ya, karena makhluk-makhluk tersebut itu sebatas menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mencelanya, maka sadar atau tidak sadar, sesungguhnya dia sedang mencela apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Maka selanjutnya kita masuk ke hadis, ya. Hadis dalam bab ini hanya satu hadis saja,
An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dari Ubay bin Ka'ab, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat ahli dalam bacaan Al-Qur'an dan juga dalam tafsir Al-Qur'an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ar-rih, janganlah kalian mencela angin. Kita lihat pilihan kata yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa larangan. Dan larangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada asalnya bermakna pengharaman. Jadi bukan makruh, tetapi mana asal dari suatu larangan itu adalah pengharaman. Ketika ada suatu ayat atau hadis yang isinya adalah larangan, lalu kita katakan hukum yang terambil dari larangan itu adalah makruh, maka itu membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil yang menunjukkan bahwa larangan di ayat tersebut tidak bermakna haram tapi bermakna makruh. Jadi semua kesimpulan itu mengeluarkan sesuatu dari hukum asalnya, maka itu wajib mendatangkan dalil. Nah, sama misalnya dalam permasalahan ibadah, ketika ada yang mengatakan ibadah ini disyariatkan, maka wajib dia mendatangkan dalilnya. Karena kata-kata dia ibadah ini disyariatkan, dia telah menghilangkan atau memindahkan hukum asal daripada ibadah itu sendiri. Ya, hukum asal daripada ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, kalau tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka itu berarti dia tetap pada hukum asalnya, itu diharamkan. Demikian pula sebaliknya, ketika ada orang menyebutkan praktek muamalah tertentu sebagai praktek muamalah yang haram, maka juga wajib memberikan dalilnya, karena hukum asal daripada muamalah adalah dihalalkan. Jadi saya ulang kembali bahwa siapa saja yang meninggalkan hukum asal dari sesuatu, maka dia harus memiliki dalil. Nah, kembali ke lafaz hadis. Lafaz hadisnya itu adalah larangan, dan larangan itu secara asal bermakna pengharaman. Nah, apa yang dilarang di dalam hadis ini? La tasubbu, janganlah kalian mencela. Janganlah kalian mencela, karena ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini, li'anna sabbal makhluqi sabbun li khaliqihi, karena mencela makhluk itu berarti mencela penciptanya, mencela khaliq. Makanya salah satu yang menjadi ciri khas seorang muslim itu terjauhkan dari sifat suka mencela. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, bahkan di situ sangat tegas Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu bagian dari kefasikan. Ya, membunuhnya adalah bagian dari kekufuran. Kalau wajadta qasran mabniyan wa fihi 'aib fasabbaitahu fahadha sabbu yansabbu ala man banahu. Beliau memberikan satu perumpamaan. Ketika ada suatu istana ya, yang dibangun dengan sangat megah dan indahnya, lalu kemudian ada yang mencelanya, maka celaan itu sesungguhnya tertuju kepada bukan hanya kepada bangunannya, tetapi kepada yang membuatnya. Makanya yang biasanya kalau ada bangunan ya, yang dikritik atau dicela, maka yang bereaksi biasanya
arsiteknya, yang membangunnya. Nah, di sini tidak boleh ya, kita mencela ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Angin yang menjadi tema pembahasan kita ini hanya salah satu contoh, tapi berlaku pada keseluruhannya. Li'annaha mudabbaratun musakharatun ala ma taqtadhihi hikmatullahi azza wa jalla. Ya, karena angin itu dan demikian pula makhluk-makhluk yang lain mudabbarah, dia posisinya adalah diatur. Dia hanya menjalankan aturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan hikmahnya. Ya, karena salah satu yang kita yakini dalam setiap ketetapan dan ketentuan Allah, bahwa ketetapan itu berasaskan pada hikmah. Pasti ada kebaikan yang menyertainya. Jadi meskipun dia buruk kelihatannya, ya, tapi ada hikmah yang menyertainya, ada kebaikan yang menyertainya. Sama seperti orang yang minum obat yang sangat pahit, ya, pahit, tidak enak, ya, dari sisi rasa buruk, tetapi ada kebaikan yang menyertainya, ya, di mana kita berikhtiar dan berharap disembuhkan dari penyakit dengan mengkonsumsi obat yang rasanya sangat pahit. Nah, itulah yang penting untuk kita hadirkan di saat melihat sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan angin tadi. Ya. Ketika anginnya sangat kencang kemudian merusak atap rumah kita misalnya, atau merusak tanaman yang sudah sangat dekat untuk kita dapatkan hasilnya, atau ada pohon yang tumbang kemudian mengenai harta benda kita, ya, rumah kita misalnya, maka itu semua adalah bagian dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sesuatu itu telah terjadi, maka salah satu keyakinan yang wajib kita yakini bahwa itu tidak mungkin berubah. Ya, makanya ada kaitannya dengan seandainya. Ya, tidak perlu lagi mengatakan seandainya. Ya, karena sesuatu yang sudah terjadi itu berarti itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin dapat diubah. Ya. Walakin idza kanatir rihu mus'ijatan, ya, akan tetapi ya, jika ternyata angin itu memang benar-benar ya mendatangkan kerugian pada diri kita, maka Nabi telah memberikan arahan apa yang kita ucapkan. Ya. Apa yang kita ucapkan? Faqad arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yuqalu hina idzin fi qawlihi walakin qulu, ya. Akan tetapi katakanlah, ya. Kita diajarkan doa sebagaimana dalam hadis, fa idza ra'aitum ma takrahuna, jika kalian melihat pada angin itu sesuatu yang kalian tidak sukai, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar diberikan kebaikan dari angin ini, meskipun kelihatannya buruk. Kita meminta kebaikan. Kenapa kita minta kebaikan? Karena kita yakin bahwa yang buruk yang kita lihat itu adalah bagian dari takdir Allah, dan Allah mentakdirkan berdasarkan hikmah. Dan hikmah itu artinya ada kebaikan yang menyertainya. Sehingga kita minta Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Dan hikmah itu terkadang kita tidak ketahui. Nanti ketahuan setelah beberapa waktu lamanya. Itulah hikmah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya untuk menguji kesabaran seorang hamba. Karena misalnya ada orang ingin bekerja di suatu tempat, tidak diterima, buruk bagi dia. Tetapi
harus diyakini bahwa ada hikmah di balik itu, ada kebaikan di balik itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu itu berdasarkan hikmah. Ya, makanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim. Ya. Jadi Allah menempatkan segala sesuatu secara tepat. Ya. Menempatkan ini hari ini panas, besok hujan. Itu Allah telah menempatkan siklus itu. Ya, dan pasti tepat. Wa khair ma fiha, ya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khair ma umirat bihi, dan kebaikan terhadap apa yang diperintahkan kepada angin itu. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami juga berlindung kepada engkau dari keburukan yang ada di dalamnya. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi sumber keburukan jika Allah menghendaki. Makanya di dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Nah, di situ pakai kata-kata ma. Ya, ma dalam bahasa Arab itu namanya isim mausul. Isim mausul itu salah satu lafaz yang menunjukkan keumuman. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah itu bisa menjadi sumber keburukan bagi manusia. Ya. Kita ambil contoh misalnya seekor sapi. Ada orang punya sapi. Sapi itu besar manfaatnya. Ya. Kalau dijual dapat uang yang lumayan banyak. Kalau disembelih kita dapat dagingnya. Tetapi sapi itu bisa menendang pemiliknya. Ya, bisa menendang pemiliknya sampai mungkin dia terluka, bahkan bisa lebih daripada itu. Artinya ada bisa menjadi sumber keburukan. Ya. Air yang ketika kemarau kita kadang melakukan sholat istisqa, meminta supaya turun hujan. Tetapi kadang juga Allah mentakdirkan bencana banjir, ya, dari air kebakaran. Ya, api sangat kita butuhkan, tapi bisa menjadi sumber keburukan. Ya, makanya kita meminta kebaikan dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ya. Jadi sini seorang Muslim, ya, dididik oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk selalu terhubung dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan doa. Ya. Jadi ada kesulitan, idza sa'alta fas'alillah, kita minta kepada Allah agar diberi kemudahan. Ya, selalu yang menjadi hal yang paling kita andalkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita menempuh berikhtiar melalui sebab-sebab, tetapi harus kita ingat bahwa yang paling kita andalkan, yang kita bersandar kepadanya secara total, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya tawakal. Ya, dan Allah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya yang bertawakal dengan sungguh-sungguh akan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari lafaz min khairi hadhihi ri, ya, min khair Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ri. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ar-rihu nafsuha fiha khairun wa syarr. Jadi dari hadis ini kita dapat informasi yang sangat berharga bahwa pada angin itu terdapat kebaikan dan terdapat juga keburukan. Ya, dan orang yang
punya keahlian dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan angin itu bisa mengungkap apa kebaikan-kebaikannya. Ya, beberapa tumbuhan ya, untuk terjadinya penyerbukan itu terkadang melalui angin, ya, berpindah dari satu ke yang lain sehingga pohon itu bisa berbuah. Faqad takunu 'asifatan taqla'ul asyara wa tahdimud diyara wa tafidul bihara wal anhar. Ya, jadi terkadang angin itu sangat kencang sekali sampai menumbangkan pohon, merobohkan rumah, menaikkan gelombang ombak di lautan. Wa qad takunu hadiatan tubarridul jaw wa tuksibun nasyar. Tapi terkadang juga angin itu sangat pelan yang menghadirkan keteduhan dan mengembalikan kesegaran dalam diri seseorang. Jadi ada baik, ada buruk. Ya, dan itulah makhluk. Ya, yang baik selain itu malaikat. Ya, kalau makhluk selain itu ada baik, ada buruk. Diri kita saja ada baik, ada buruknya. Ya. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang engkau ciptakan, justru disebutkan bahwa keburukan yang terbesar bagi manusia ya dirinya sendiri. Ya, karena dalam diri manusia ada namanya hawa nafsu. Makanya Nabi SAW di dalam memulai suatu pembicaraan, ya, salah satu doanya itu adalah wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa khairu ma fiha, ya, karena di dalamnya ada kebaikan maka kita minta kebaikan itu. Wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang akan muncul disebabkan dengan adanya angin itu. Katalqihi thimar wa qad tahmilu ra'ihatan thayyibatus syum. Jadi ya, kebaikan yang ada di balik bertiupnya angin itu diantaranya adalah talqih thimar, terjadinya perkawinan antara buah-buahan yang bunganya itu butuh untuk dibuahi oleh jenis yang lain. Wa qad tahmilu ra'ihatan thayyibatus syum. Ya, terkadang juga angin itu membawa bau yang harum, yang semerbak. Tetapi wa qad tahmilu syarran, ya, bisa juga mendatangkan keburukan. Wa khairu ma umirat bihi, dan kebaikan yang Allah perintahkan kepada angin itu, ya, di mana angin itu, dari angin itulah kemudian berkumpul ada awan dan akhirnya turunlah hujan. Ya. Itu sekilas ya kebaikan-kebaikan yang ada pada angin itu. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, ada kebaikan, ada keburukan. Wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang ditimbulkannya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah, ada suatu kaum yang disiksa dengan angin, ya, disiksa melalui angin. Waktu perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, itu salah satu yang menjadi sebab kekalahan orang-orang kufar itu karena bertiup angin yang sangat kencang. Ya, sudah lama menunggu supaya bisa menyeberangi parit, tapi tidak pernah berhasil. Ya, akhirnya angin kencang muncul dan memporak-porandakan tenda dan kemah-kemah mereka. Hanya sebagian membeli, kalau begini kita pulang saja. Ya. Jadi ya kadang angin itu menjadi wasilah yang Allah perlihatkan kepada makhluk
untuk membinasakan ya, orang-orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan dari hadis tadi ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua segenap umatnya agar berhati-hati di dalam menggunakan lisan kita ya, jangan sampai lisan ini termanfaatkan pada hal-hal yang justru merugikan diri kita. Dan salah satu yang merugikan dalam hal pemanfaatan lisan itu ketika yang kita ucapkan itu mempengaruhi kesempurnaan daripada akidah kita ya, jadi jangan sampai melalui ucapan-ucapan kita itu menyebabkan akidah kita menjadi tergerus kesempurnaannya. Dan itu yang tadi selalu kita ingat, bahwa di setiap ketentuan Allah, seburuk apapun itu pasti ada hikmah yang ada di baliknya. Karena seperti itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, ada baik di dalamnya dan ada juga keburukan. Ya, tidak ada makhluk Allah yang murni itu adalah keburukan. Pasti ada kebaikannya. Ada yang kadang iblis, apa baiknya iblis? Ya, memang tidak ada baiknya, tapi ada hikmahnya, di mana melalui iblis itulah manusia nampak mana yang mengikuti petunjuk Allah dan mana yang menjauhi dan tersesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, di dalamnya ada baik dan ada buruk. Baik di situ bisa baik secara langsung, bisa baik dalam arti hikmah yang ada di baliknya. Ya, dia buruk tapi ada hikmah di baliknya. Ya, sama ketika misalnya Abu Hurairah radhiyallahu an berhasil menangkap jin. Ya, kata Nabi SAW, "Shadaqa wa huwa kadzub." Ya, dia itu apa yang dia katakan tadi itu benar, tapi dia sangat pendusta. Ya, dia sangat pendusta. Jadi waktu itu syaitan mengatakan, "Lepaskan saya akan beritahu kepada engkau suatu bacaan, jika engkau membaca maka akan terjaga dari godaan syaitan." Itu apa? Membaca ayatul kursi. Nah, Nabi ketika mengetahui hal itu, beliau mengatakan, "Shadaqa wa huwa kadzub." Dia benar, tapi dia sangat pendusta. Artinya apa? Jangan karena yang dikatakan itu kebetulan sesuai dengan kenyataan, lalu kita akhirnya membenarkan apa yang dikatakan oleh jin. Makanya ketika meruqyah tidak boleh banyak nanya. Buat apa banyak nanya kalau yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang dusta? Ya, jangan banyak nanya kepada orang yang kadzub, orang yang sangat pendusta. Ya, karena bisa jadi kita tertipu oleh dusta-dustanya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan, atau ada hal lain yang ditanyakan dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.